Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mempresentasikan hasil makalah pada pagi hari ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Haji Suhaimi MAG selaku dosen studi Islam dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan Antropologis. Adapun anggota-anggota kami yang pertama adalah Wardina, yang kedua Rizka Putri, yang ketiga Indriani, yang keempat Nadia, yang kelima Nur Hidayat. Baiklah, memasuki materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami Wardina. Kepada rekan kami dipersilakan dengan segala hormat. Yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Kata antropologi dalam bahasa Inggris yaitu anthropology yang didefinisikan sebagai the social science that study the origin of the structure and function of human being, atau the science of the structure and function of the human body, yaitu ilmu sosial yang mempelajari asal-usul dan hubungan sosial manusia atau ilmu tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Sedangkan definisi antropologi adalah ilmu yang mengkaji manusia dan kebudayaan. Tujuannya adalah memperoleh suatu totalitas manusia sebagai makhluk, baik masa lampau maupun masa sekarang, baik sebagai organisme biologis maupun sebagai makhluk budaya. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kebudayaan yang dihasilkan. Menurut Akbar S. Ahmad, antropologi adalah ilmu yang didasari atas observasi yang luas tentang kebudayaan menggunakan data yang terkumpul dengan menenteramkan nilai, analisisnya tenang, tidak berpihak. Dari beberapa pengertian seperti yang telah dikemukakan, suatu pengertian sederhana bahwa antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan yang dihasilkan, sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Terima kasih kepada rekan kami Wardina. Baiklah, masuk ke acara pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Fadilah Hanum. Kepada Fadilah Hanum dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, adapun macam-macam pendekatan antropologis yang kedua adalah antropologis pendidikan. Antropologis pendidikan itu adalah asumsi yang bersumber dari kaidah antropologis yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Perbedaan kebudayaan masyarakat di berbagai daerah, misalnya mata pencarian, bahasa, budaya. Selanjutnya, perkembangan historis pendekatan antropologis. Sejarah atau historis adalah peristiwa di masa lampau yang memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, perilaku, dan sebab. Pendekatan antropologis menurut David Engendler adalah antropologis yang bermula pada abad ke-19. Pada abad ini, antropologis dimaknai sebagai penelitian yang difokuskan kepada kajian asal-usul manusia. Terima kasih kepada Fadilah Hanum yang telah menyampaikan materinya. Baik, masuk pemateri selanjutnya yang akan disampaikan kepada rekan kami Indriani. Kepada Indriani dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya Indriani akan menjelaskan materi tentang kerangka operasional pendekatan antropologis. Menurut Amin Abdullah, cara kerja yang dalam hal ini bisa kita artikan sebagai langkah dan tahapan pendekatan antropologi. Dalam studi memiliki 4 ciri fundamental yang meliputi bercorak, deskriptif, bukannya normatif. 1. Pendekatan antropologi bermula dan diawali dari kerja lapangan atau fieldwork, berhubungan dengan orang, masyarakat, kelompok setempat yang diamati dan diobservasi dalam jangka waktu yang lama. Inilah yang biasa disebut dengan thick description. 2. Local practice, yaitu praktik konkret dan nyata di lapangan.
Baiklah, saya Indriani akan menjelaskan materi tentang objek kajian Islam dengan pendekatan antropologi. Menurut Ato Muzhar, fenomena yang dapat dikaji ada 5 kategori, meliputi yang pertama, skriptur atau naskah atau sumber ajaran dan simbol agama. Yang kedua, para penganut atau pemimpin yang pemuka agama, yakni sikap, perilaku, dan penghayatan para penganutnya. Yang ketiga, ritus, lembaga, dan ibadat. Misalnya sholat, haji, puasa, perkawinan, dan waris. Yang keempat, alat-alat atau sarana. Misalnya masjid, gereja, lonceng, peci, dan semacamnya. 5. Organisasi keagamaan tempat para penganut agama berkumpul dan berperan. Kelima fenomena tadi dapat dikaji dengan pendekatan antropologis. Karena kelima fenomena tersebut memiliki unsur budaya dan hasil pikiran dan kreasi manusia. Dan terima kasih kepada rekan kami Indriani, dan memasuki pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rizka Putri. Kepada Rizka Putri dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya Rizka Putri ingin menjelaskan pentingnya pendekatan antropologi dalam studi Islam. Walaupun kajian Islam secara umum disandarkan pada Al-Quran dan hadis, perbedaan-perbedaan tetap saja terjadi. Selain diakibatkan oleh kondisi wilayah tempat berkembangnya agama Islam, sebagaimana telah dijelaskan bahwa timbulnya sikap keberagaman yang demikian itu juga pada dasarnya bisa dilacak dari kekeliruan umat dalam memahami Islam. Islam yang muatan ajarannya banyak berkaitan dengan masalah-masalah sosial ternyata belum dapat diangkat ke permukaan disebabkan metode dan pendekatan yang kurang komprehensif. Adapun kerangka operasional pendekatan antropologis yang ketiga yaitu keterkaitan antar berbagai domain kehidupan secara lebih utuh atau connection across social domain. Bagaimana hubungan antara wilayah, ekonomi, sosial, agama, budaya, dan politik kehidupan tidak akan dipisah-pisah. Keutuhan dan saling keterkaitan antar berbagai domain kehidupan manusia. Hampir-hampir tidak ada satu domain wilayah kehidupan yang dapat berdiri sendiri, terlepas dan tanpa terkait dan terhubung dengan lainnya. Keempat, komparatif atau perbandingan, artinya studi dan pendekatan antropologis memerlukan perbandingan dari berbagai tradisi, sosial, budaya, dan agama-agama. Studi dan pendekatan antropologi memerlukan perbandingan dari berbagai tradisi, sosial, budaya, dan agama-agama. Kepada rekan kami Rizka Putri. Memasuki pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan dengan segala hormat. Penjelasan tentang wilayah pendekatan antropologi dalam studi Islam. Penelitian antropologis yang induktif dan grounded, yaitu turut ke lapangan atau setidak-tidaknya dengan upaya membebaskan diri dari kungkungan teori-teori formal yang pada dasarnya sangat abstrak sebagaimana yang dilakukan di bidang sosial dan lebih-lebih ekonomi masyarakat yang mempergunakan model-model matematik. Sejalan dengan pendekatan tersebut, maka dalam berbagai penelitian antropologi agama dapat ditemukan adanya hubungan positif dengan berbagai bidang kehidupan. Terima kasih kepada rekan kami Nadia. Baiklah, memasuki pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nur Hidayah. Kepada Nur Hidayah dipersilakan dengan segala hormat. Secara garis besar, kajian agama dalam antropologi dapat dikategorikan ke dalam 4 kerangka teoris, intelektualis, strukturalis, fundamentalisme, dan simbolis. Tradisi kajian agama dalam antropologi diawali dengan mengkaji dari sudut pandang intelektualisme yang mencoba untuk melihat definisi agama dalam setiap masyarakat dan kemudian melihat perkembangan dalam satu masyarakat. Termasuk dalam tradisi adalah dengan mendefinisikan agama sebagai kepercayaan terhadap adanya kekuatan supranatural. Walaupun definisi agama ini sangat minimalis, definisi ini menunjukkan kecenderungan melakukan realis agama dari animisme sampai kepada agama monoteis. Terima kasih kepada Nur Hidayat.
Langsung saja kami akan menutup hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.